Hai Soccer People, jumpa lagi bersama kami di Soccer Lover yang menyajikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Nah, kita awali dari ajang pramusim paling bergengsi Piala Presiden 2025. Turnamen ini akan dimulai pada 6 Juli dan berakhir pada 13 Juli mendatang. Tapi ada yang menarik nih, berbeda dari gelaran sebelumnya, Piala Presiden kali ini bakal diikuti peserta dari Inggris dan Thailand. Wih, pasti seru banget ya jadinya. Siap-siap, Piala Presiden 2025 bakal hadir. Turnamen pramusim paling bergengsi ini akan resmi dibuka tanggal 6 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kali ini ada yang beda, benar-benar bikin mata melek. Yap, Piala Presiden 2025 bakal punya wajah baru. Bukan cuma klub lokal, tapi ada tamu spesial dari luar negeri. 3 klub Indonesia yang sudah pasti ikutan adalah Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Tapi tunggu dulu, ada Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand yang ikut meramaikan. Wah, internasional banget gak sih? Belum selesai kejutannya, ada kontestan istimewa, yakni Indonesia All-Star. Tim ini bakal ngumpulin pemain-pemain top dari Liga 1 dan Timnas Indonesia yang dipilih lewat voting supporter. Bayangin deh Soccer People, bintang-bintang sepak bola kita bakal ngumpul di satu tim. Pasti bakal jadi tontonan yang gak bisa dilewatin. Kemarin waktu pertandingan di awal beberapa pemain timnas, ini kesinambungan yang kita harapkan juga berjalan antara Liga, PSSI dan timnas. Dan memang nanti insya Allah tentu kita akan menghitung jadwal, tetapi pembukaan insya Allah tanggal 6 yaitu di Gelora Bung Karno. Piala Presiden ini bukan cuma soal kompetisi, tapi juga soal ngasih panggung buat sepak bola Indonesia biar kinclong di mata dunia. Dan yang paling keren, turnamen ini nggak pakai dana negara sama sekali. Benar-benar mandiri, Piala Presiden 2025 ini full didukung swasta. Dan total hadiahnya 11,5 miliar rupiah. Wah, juara pertama bakal bawa pulang 5,5 miliar rupiah. Siapa yang gak ngiler dengar ini? Tradisi ini sudah dijaga sejak Piala Presiden pertama kali digelar, buat dorong industri olahraga yang bisa jalan sendiri tanpa sokongan pemerintah. Ngomong-ngomong soal dukungan, Piala Presiden 2025 ini dapat suntikan dana dari sektor swasta sampai 50 miliar rupiah. Bayangin Soccer People, dengan dana sebesar itu turnamen ini bakal dikemas dengan kelas dunia. Dari fasilitas sampai pertandingan, semuanya dijamin spektakuler. Selama Piala Presiden, kita tidak pernah menggunakan uang negara, tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Kita tidak pernah mau menerima sponsor dari BUMN, APBN dan BUMN. Kenapa? Karena kita mau industri olahraga ini maju, ya, bukan dengan unsur-unsur dari pembiayaan dari pemerintah. Itu tradisi itu kita lakukan. Sponsornya sudah ada minimal 5 yang sudah confirm, dan sponsornya itu sudah dapat 50 miliar rupiah. Buat kalian yang udah gak sabar nonton, tenang aja, MTech Group kembali memanjakan kalian semua. Sudah 7 tahun berturut-turut MTech nyiarin Piala Presiden, dan kali ini akan tayang eksklusif di Indosiar, Video, dan Next. Jadi gak ada alasan buat kelewatan setiap gol dan aksi seru di lapangan. Piala Presiden ini memang sudah 7 tahun berturut-turut dan mendapatkan kepemirsaan untuk TV yang sangat luar biasa, juga penonton di lapangan yang sangat besar. Mudah-mudahan tantangan yang paling besar adalah bagaimana mendatangkan penonton untuk tahun ini. Insya Allah itu akan kita jalankan dengan baik dengan support dari semua tim PSSI maupun LIB. Dan untuk official broadcaster Piala Presiden tahun 2025 ini adalah tetap di MTech Group yang akan ditayangkan semuanya secara live di Indosiar, Video, dan Next. Oh iya, panitia udah nyiapin juga wasit asing buat memimpin jalannya laga. Jadi kredibilitas pertandingan dijamin aman dan gak ada isu miring-miring di lapangan. Ramaditya Domas dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.
Buat yang penasaran kenapa sih cuman ada 6 tim yang dipilih mengikuti turnamen Piala Presiden 2025, lalu kenapa juga 6 tim ini yang dipilih? Ada Persib, Dewa United, Arema FC, Indonesian All Star, Oxford United, dan Port FC. Nah, ternyata PSSI memiliki kriteria khusus dalam menentukan tim peserta. Apa aja kriterianya? Ini dia. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 bakal beda dari sebelumnya. Bayangin cuma ada 6 tim yang ikutan. Benar-benar eksklusif, bikin penasaran gak sih? PSSI udah pilih 6 tim buat Piala Presiden 2025. Dan pemilihannya gak sembarangan, mereka ngeliat dari prestasi, kontribusi buat sepak bola Indonesia, sampai hubungan dengan pemain timnas. Jadi tim yang terpilih ini benar-benar yang top dan punya cerita menarik. Nah, ada 3 tim lokal yang jadi andalan. Pertama, Persib Bandung, sang juara Liga 1 2024-2025. Maung Bandung ini udah terkenal dengan bobotohnya yang super fanatik dan pastinya bakal ngasih penampilan gacor. Kedua, ada Dewa United yang jadi runner-up Liga 1. Klub baru tapi sudah bikin kaget dengan perkembangan cepatnya. Ketiga, Arema FC, sang juara Piala Presiden 2024. Singoedan dengan Aremanianya bakal bikin lapangan gempar lagi. Lalu Soccer People ada tim spesial nih, Indonesia All Stars. Ini bukan tim biasa tapi gabungan pemain top dari Liga 1 dan Timnas Indonesia. Nah, kerennya pemainnya dipilih lewat voting supporter. Bahkan ada potensi pemain diaspora ikut gabung. Bayangin, tim ini bakal jadi showcase bintang-bintang sepak bola kita. Nah, yang bikin Piala Presiden 2025 ini unik adalah kehadiran 2 tim luar negeri. Yes, internasional banget kan? Pertama, Oxford United dari Inggris. Klub ini punya 2 pemain timnas kita, Ole Romini dan Marcelino Ferdinand. Keduanya sedang naik daun di EFL Championship dan bakal bikin pertandingan jadi seru. Kedua, Port FC dari Thailand. Mereka punya Asnawi Mangkualam, bek kanan andalan timnas. Plus, klub ini dimiliki sama Madam Pang, ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand yang udah akrab sama PSSI. Wah, bakal jadi ajang unjuk gigi nih. Kenapa PSSI ngundang tim luar? Ternyata ini buat naikin kualitas kompetisi. Bikin tim lokal ketemu tantangan baru dan pastinya naikin exposure Piala Presiden di mata dunia. Jadi bukan cuma soal menang, tapi juga soal prestis dan pengalaman. Gimana nih Soccer People? Pengen nonton nggak? Kira-kira tim mana ya yang bakal jadi juara? Yuk komen di bawah, ceritain dong prediksi kalian. Sekarang kita beralih ke Liga 1. Kabar mengejutkan datang dari Malut United. Tim yang tampil mengejutkan musim lalu tiba-tiba aja memecat pelatih Imran Nahumururi dan direktur teknik mereka Yeyen Tumena. Katanya ini adalah gara-gara pelanggaran berat. Pelanggaran apa ya? Malut United bikin gempar dengan keputusan drastisnya. Pelatih kepala Imran Nahumururi dan direktur teknik Yeyen Tumena resmi dipecat. Padahal duo ini sudah bikin Laskar Kiraha melaju kencang di Liga 1. Manajemen Malut United bilang keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat yang gak bisa ditoleransi karena ngelanggar filosofi, prinsip, dan tujuan klub. Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera, Dirk Soplanit, ngomong kalau keputusan ini diambil buat nyelamatin klub dari keterpurukan. Dia bilang klub itu lebih besar dari segalanya, dan menurutnya kejujuran, integritas, komitmen, dan loyalitas itu nomor 1 di Malut United. Sayang banget soalnya Imran Nahumururi dan Yeyen Tumena bukan nama sembarangan. Musim 2024-2025 mereka bikin Malut United jadi kuda hitam di BRI Liga 1. Bayangin Soccer People, tim promosi yang baru naik dari Liga 2 langsung finish di posisi ketiga dengan 57 poin. Keren kan? Mereka cuma kalah dari Persib Bandung dan Dewa United, bahkan sukses mengantar Malut United ke ASEAN Club Championship 2025-2026. Keputusan ini benar-benar bikin kaget. Soalnya Imran adalah satu-satunya pelatih lokal yang bisa bertahan sampai akhir musim di Liga 1 2024-2025. Belum lagi kontrak mereka sebenarnya baru diperpanjang sampai 2026. Tapi tiba-tiba, boom, dipecat. Gimana menurut kalian? Kaget nggak sih dengar kabar ini? Apa ya kira-kira pelanggaran yang bikin Imran dan Yeyen sampai dipecat?
Yuk komen di bawah, ceritain dong pendapat kalian soal drama ini. Kalau tadi informasi dari yang pergi, sekarang kita punya kabar pelatih dan pemain yang datang. Ada kabar dari Borneo FC yang datengin pelatih baru dan Persebaya yang CLBK dengan mantan kaptennya. Borneo FC Samarinda ngumumin pelatih baru buat musim depan. Siapakah dia? Fabio Lefundes, nama yang udah gak asing lagi di dunia sepak bola Indonesia. Ya, Pesut Etam resmi menunjuk Fabio Lefundes, ex-pelatih Persita buat nukangin tim di kompetisi mendatang. Pria asal Brazil ini diharapkan bisa bikin Borneo FC ngacir dan capai target yang udah dicanangkan manajemen. Keren gak sih? Fabio bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Dia pernah jadi nahkoda Persita musim lalu dan juga udah malang melintang bersama Madura United dari November 2021 sampai Maret 2023. Jadi dia udah paham banget karakter sepak bola Indonesia. Gak cuma itu, pelatih berusia 52 tahun ini juga punya segudang pengalaman di Asia. Dia pernah melatih di Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, sampai Tiongkok. Wah, CV-nya gak main-main ya Soccer People, benar-benar kelas dunia. Manajemen Borneo FC yakin banget sama kemampuan Lefundes. Mereka punya target tinggi buat musim depan, dan lihat dari rekam jejaknya, Fabio kayaknya bisa jadi kunci buat ngangkat prestasi tim. Apakah dia bisa bikin Pesut Etam berjaya di Liga 1 atau bahkan di kancah internasional? Bonek dan Bonita dijamin happy nih. Musim depan Persebaya bakal punya amunisi baru dan wajah lama yang kembali pulang. Siap-siap karena si anak hilang telah kembali. Ya, Persebaya resmi mendatangkan Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Irianto datang dengan kontrak multi-years alias jangka panjang. Dan tahu nggak sih Soccer People, Irianto ini bukan orang baru di Persebaya. Pemain yang main sebagai bek ini justru memulai karir profesionalnya bersama Bajul Ijo. Jadi ini kayak pulang kampung buat dia. Pada musim 2022-2023, Irianto pernah hijrah dari Persebaya dengan status bebas transfer. Dia gabung Persib dan wow, di sana dia sukses bikin gempar. Irianto ngantar Persib juara BRI Liga 1 2 kali berturut-turut, yakni musim 2023-2024 dan 2024-2025. Keren banget kan? Nah sekarang dia balik lagi ke Persebaya buat ngasih semangat baru. Eits, tapi tunggu dulu, Irianto bukan satu-satunya yang pulang kampung. Sebelumnya Persebaya juga sudah memulangkan bek sayap Koko Ari. Wah, kayak reuni nih. Dua pemain yang udah kenal sama kultur Persebaya bakal bikin tim makin solid. Gak cuma pemain pulang, Persebaya juga udah ngegas rekrut pemain baru buat musim depan. Ada Risto Mitrevski yang didatangin dari Dewa United. Dan Galih Freitas yang gabung dari PSIS Semarang. Dua nama ini udah resmi pakai jersey Bajul Ijo. Dan katanya masih ada lagi amunisi baru yang bakal nyusul. Penasaran gak sih? Nah, yang gak kalah seru, Persebaya musim depan bakal dilatih sama Eduardo Perez, ex-asisten pelatih Luis Mia. Eduardo nggak sendirian, dia akan didampingi sama Uston Nawawi dan Shin Sang-gyu. Trio ini diharapkan bisa bikin Persebaya makin gacor di lapangan. Dengan pengalaman Eduardo yang udah kelas internasional, kayaknya Bajul Ijo bakal punya strategi jempolan nih. Gimana nih bonek Bonita? Puas nggak sama gejolak transfer Persebaya musim ini? Soccer People, kita beralih ke informasi mancanegara dan kita akan ngegosip sedikit ya. Karena ada bintang muda Barcelona, Lamine Yamal yang tertangkap kamera lagi liburan bareng influencer sekaligus pramugari Fati Vazquez. Perbedaan 13 tahun antara keduanya membuat netizen heboh nih. Waduh, tapi emang kenapa sih kalau beda 13 tahun? Why? Kalau cinta? Dunia maya lagi dibuat heboh sama kabar kedekatan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun ini diisukan dekat sama influencer sekaligus pramugari Fati Vazquez yang usianya 30 tahun. Wah, bener-bener bikin netizen geger. Yap, perbedaan usia 13 tahun antara Lamine dan Fati langsung jadi bahan gunjingan. Netizen pada ramai ngomongin apa benar mereka dekat atau cuma spekulasi doang. Tapi ini Soccer People, bukti-buktinya sudah mulai bermunculan dan bikin orang makin penasaran. Keduanya tertangkap kamera lagi liburan bareng di Italia.
Bayangin mereka kelihatan asyik banget jalan-jalan dan bukan liburan biasa loh. Sejumlah momen mewah mereka bikin ngiri. Ada perjalanan pakai kapal pesiar, santai-santai di tepi kolam renang, sampai naik helikopter. Wih, kelas sultan nih. Gimana nggak jadi buah bibir? Dengan gaya liburan yang super glamour itu banyak yang ngeduga ada hubungan romantis antara Lamin dan Fatty. Tapi nih, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari keduanya. Jadi soccer people, ini beneran pacaran atau cuma teman liburan? Netizen sih sudah pada bikin teori sendiri nih. Tapi jadi gimana? Mereka sudah pacaran apa enggak? Apa cuman Oke, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya. Bye.